Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Pendengar Buletin Dakwah Kafah rahimakumullah. Alhamdulillah kembali hadir di tengah-tengah Anda semua Buletin Dakwah Kafah. Kali ini edisi 279 5 Rajab 1444 Hijriah 27 Januari 2023 Masehi. Kali ini akan mengangkat tema pentingnya sistem pendidikan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana telah dibahas pada Buletin Kafah edisi 278 pekan lalu, moral remaja atau pelajar Indonesia kian kritis. Salah satunya adalah adanya ribuan pelajar SMP SMA di Jawa Timur yang meminta dispensasi nikah akibat sudah hamil duluan sebelum menikah. Banyaknya kehamilan di luar nikah di kalangan pelajar juga terjadi di banyak kota. Totalnya mencapai ribuan. Jogja, Tangerang Selatan, dan Madiun adalah di antara kota yang angka kehamilan remaja atau pelajarnya paling tinggi. Dikutip dari sindonews.com 11 Februari 2022. Tingginya angka kehamilan pelajar di luar nikah di Indonesia tentu seiring dengan masifnya aktivitas seks bebas atau perzinaan di kalangan mereka. Sekitar 2 tahun lalu misalnya CNN Indonesia 28 Desember 2020 melaporkan bahwa berdasarkan hasil survei Komnas Perlindungan Anak terdapat 93,8% dari 4.700 siswi SMP SMA di Depok, Jawa Barat yang mengaku pernah berhubungan seksual di luar nikah. Survei tersebut juga mengungkap 97% responden mengaku pernah menonton pornografi. Tak hanya berdampak pada meningkatnya dispensasi nikah, hamil di luar nikah juga berdampak pada meningkatnya angka aborsi, pengguguran kandungan di kalangan remaja atau pelajar. Menurut data BKKBN, dari jumlah penduduk remaja atau pelajar usia 14-19 tahun, terdapat 19,6% kasus kehamilan tak diinginkan dan sekitar 20% kasus aborsi di Indonesia dilakukan oleh remaja atau pelajar. Dikutip dari BKKBN tahun 2021. Tak hanya seks bebas, hamil di luar nikah dan aborsi, banyak remaja atau pelajar di Indonesia juga terjerat narkoba, baik sebagai pengguna maupun pengedar. Sekitar 2 tahun lalu misalnya, Kompas TV 15 Januari 2021 melaporkan bahwa Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang berhasil membongkar jaringan narkoba yang melibatkan pelajar sebagai kurir narkoba jenis sabu. Kasus keterlibatan pelajar di dunia narkoba sudah sangat mencemaskan. Survei dari Badan Narkotika Nasional BNN dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI menunjukkan ada 2,3 juta pelajar atau mahasiswa di Indonesia pernah mengonsumsi narkoba. Dikutip dari CNN Indonesia 22 Juni 2019. Selain narkoba, kasus tawuran antar pelajar juga sangat mengkhawatirkan. Mereka tidak hanya saling lempar batu, namun sudah menggunakan senjata tajam berbahaya. Tidak sekadar melukai, namun hingga membunuh. Dikutip dari CNN Indonesia 23 Juli 2020. Itulah sekelumit potret buram krisis moral dan kepribadian pelajar di Indonesia saat ini. Pendengar rahimakumullah, kegagalan sistem pendidikan sekuler. Mengapa kondisi yang sangat memprihatinkan di kalangan remaja atau pelajar di atas bisa terjadi? Salah satu sebabnya adalah kegagalan sistem pendidikan sekuler yang diterapkan di negeri ini. Anehnya, belakangan sekularisasi pendidikan di tanah air makin digencarkan. Peran agama malah akan diminimalkan atau bahkan dihilangkan dari dunia pendidikan. Beberapa waktu lalu, visi pendidikan Indonesia yang dicanangkan Kemendikbud menuai protes keras dari berbagai elemen umat Islam. Pasalnya, visi pendidikan yang tertuang dalam draft peta Jalan Pendidikan Nasional atau PJPN 2020 sampai 2035 itu tidak tercantum lagi frasa agama. Setelah menuai protes tersebut, Kemendikbud kini merevisi draft rumusan PJPN. Namun demikian, hal itu tetap tidak menghapus fakta adanya upaya pengkerdilan agama dalam PJPN. Terlihat jelas pada draft PJPN tersebut tetap tidak memuat frasa agama, yang ada sekadar frasa akhlak mulia dan budaya.
Indonesia sebagai negeri dengan penduduk muslim terbesar di dunia tentu terancam bahaya jika pendidikannya minim atau bahkan niragama. PJPN itu lebih mengarus utamakan aspek pragmatis, yakni sekadar pertimbangan pasar dan ekonomi. Agama tidak mendapatkan perhatian secara semestinya. Misalnya disebutkan bahwa yang menjadi pertimbangan utama penyusunan PJPN itu adalah perubahan teknologi, perubahan sumber-sumber ekonomi Indonesia, kondisi demografi Indonesia, serta kondisi pasar kerja dunia global. Tentu sangat berbahaya mencetak sumber daya manusia yang unggul secara sains dan teknologi demi tuntutan pasar global, namun lemah dari sisi keterikatan pada ajaran agama atau Islam. SDM semacam itu justru berpotensi mengancam negeri ini melalui berbagai perilakunya kelak yang tidak lagi memperhatikan standar agama atau Islam berupa halal dan haram. Pendengar rahimakumullah, pentingnya sistem pendidikan Islam. Sebagaimana diketahui, dalam sistem pendidikan sekuler sebagaimana saat ini, peran agama Islam dikerdilkan bahkan disingkirkan. Akibatnya sangat fatal. Di antaranya adalah dekadensi moral di kalangan remaja atau pelajar yang makin parah, sebagaimana telah disinggung di atas. Sebabnya, para remaja atau pelajar tersebut tidak dibekali dengan bekal pendidikan agama yang cukup. Karena itu, di Indonesia yang berpenduduk mayoritas Muslim, sistem pendidikan bukan saja harus mengikut sertakan agama atau Islam, bahkan sudah seharusnya Islam menjadi dasar bagi sistem pendidikan sekaligus mewarnai seluruh kebijakan pendidikan di tanah air. Dalam Islam, pendidikan dapat dimaknai sebagai proses manusia menuju kesempurnaan sebagai hamba Allah SWT. Dalam Islam ada sosok Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang wajib menjadi panutan, role model seluruh peserta didik. Sebabnya Allah SWT berfirman dalam Quran surah Al-Qalam ayat 4, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau memiliki akhlak yang sangat agung. Allah SWT pun berfirman dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terdapat suri teladan yang baik bagimu. Keberadaan sosok panutan atau role model inilah yang menjadi salah satu ciri pembeda pendidikan Islam dengan sistem pendidikan yang lain. Karena itu, dalam sistem pendidikan Islam, akidah Islam harus menjadi dasar pemikirannya. Sebabnya, tujuan inti dari sistem pendidikan Islam adalah membangun generasi yang berkepribadian Islam selain menguasai ilmu-ilmu kehidupan seperti matematika, sains, teknologi, dan lain-lain. Hasil belajar atau output pendidikan Islam akan menghasilkan peserta didik yang kokoh keimanannya dan mendalam pemikiran Islamnya, tafaqquh fid din. Pengaruhnya atau outcome adalah keterikatan peserta didik dengan syariah Islam. Dampaknya atau impact adalah terciptanya masyarakat yang bertakwa, yang di dalamnya tegak amar ma'ruf nahi mungkar dan tersebar luasnya dakwah Islam. Pemikiran atau fikrah pendidikan Islam ini tidak bisa dilepaskan dari metodologi penerapan atau thoriqahnya, yaitu sistem pemerintahan yang didasarkan pada akidah Islam. Karena itu dalam Islam, penguasa bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan warganya. Sebabnya, pendidikan adalah salah satu di antara banyak perkara yang wajib diurus oleh negara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyyatihi." Imam atau kepala negara adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan rakyatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Pendengar rahimakumullah, kecemerlangan sistem pendidikan Islam. Pada masa khilafah Islam, pendidikan Islam mengalami kecemerlangan yang luar biasa. Ini ditandai dengan tumbuhnya lembaga-lembaga pendidikan Islam, majelis ilmu pengetahuan, serta lahirnya ulama dan ilmuwan yang pakar dalam berbagai disiplin pengetahuan. Beberapa lembaga pendidikan Islam kala itu antara lain Nizamiyah 1067-1401 Masehi di Baghdad, Al-Azhar 975 Masehi sampai sekarang di Mesir, Al-Qarawiyyin 859 Masehi sampai sekarang di Fez, Maroko, dan Sankore 989 Masehi sampai sekarang di Timbuktu, Mali, Afrika. Lembaga pendidikan Islam ini pun menerima para siswa dari Barat. Paus Sylvester II sempat menimba ilmu di Universitas Al-Qarawiyyin. Literasi warga negara khilafah saat itu pun lebih tinggi daripada Eropa. Perpustakaan umum Cordova atau di Andalusia memiliki lebih dari 400.000 buku.
Ini termasuk jumlah yang luar biasa untuk ukuran zaman itu. Perpustakaan Al-Hakim di Andalusia memiliki 40 ruangan yang di setiap ruangannya berisi lebih dari 18.000 judul buku. Perpustakaan Darul Hikmah Mesir mengoleksi sekitar 2 juta judul buku. Perpustakaan Umum Tripoli Syam mengoleksi lebih dari 3 juta judul buku. Perpustakaan semacam itu tersebar luas di berbagai wilayah negara khilafah. Pada masa khilafah, lahir banyak ulama di bidang thaqafah Islam. Filosofi Islam, Masjul Maddah Birruh, yang mengintegrasikan belajar dan kesadaran akan perintah Allah SWT menjadikan thaqafah Islam sebagai inspirasi, motivasi, dan orientasi pengembangan matematika, sains, teknologi, dan rekayasa hingga melahirkan banyak ilmuwan dan teknolog founding father disiplin ilmu pengetahuan modern. Thaqafah Islam, ilmu pengetahuan yang kita pelajari, juga produk-produk industri yang kita nikmati saat ini tidak lain adalah sumbangan para ulama dan ilmuwan muslim. Mereka adalah para perintisnya. Sebut saja Ibnu Sina, pakar kedokteran, Al-Kharizmi, pakar matematika, Al-Idrisi, pakar geografi, Az-Zarqali, pakar astronomi, Ibnu Al-Haytham, pakar fisika, Jabir Ibnu Hayyan, pakar kimia, dan lain-lain. Kemajuan pendidikan pada masa keemasan peradaban Islam ini bahkan telah terbukti menjadi rujukan peradaban lainnya. Hal tersebut antara lain diungkapkan oleh tim Wallace Murphy yang menerbitkan buku berjudul What Islam Did for Us, Understanding Islam's Contribution to Western Civilization, London Watkins Publishing 2006. Buku Wallace Murphy tersebut memaparkan fakta tentang transfer ilmu pengetahuan dari dunia Islam atau khilafah ke dunia Barat pada abad pertengahan. Disebutkan pula bahwa Barat telah berutang pada Islam dalam hal pendidikan dan sains. Utang tersebut tidak ternilai harganya dan tidak akan pernah dapat terbayarkan sampai kapanpun. Cendekiawan Barat Montgomery Watt menyatakan, cukup beralasan jika kita menyatakan bahwa peradaban Eropa tidak dibangun oleh proses regenerasi mereka sendiri. Tanpa dukungan peradaban Islam yang menjadi dinamonya, Barat bukanlah apa-apa. Alhasil, saatnya membuang sistem pendidikan sekuler dan beralih ke sistem pendidikan Islam. Wallahu a'lam bishawab. Demikian materi Buletin Dakwah Kafah edisi 279, pentingnya sistem pendidikan Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.